Rais Am PBNU Miftahul Ahyar telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pasalnya, dalam pemilihan Ahlul Hali wal Audi atau AHWA, Muktamar ke-34 NU telah disepakati agar pemimpin NU tidak merangkap jabatan. Untuk tidak rangkap jabatan di organisasi yang lain. Ada pandangan seperti itu, dan itu disetujui oleh seluruh anggota AHWA bahwa diharapkan Rais Am fokus di dalam pembinaan dan pengembangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ke depan. Lalu kami berdiskusi, berdialog dengan Rais Am terpilih. Beliau berkata dengan sangat santun sekali, "Sami'na wa ata'na." Namun tidak disangka, ternyata Majelis Ulama Indonesia melalui Waketumnya Anwar Abbas maupun rapat kesekjenan MUI menolak pengunduran diri Kiai Miftah. Pasalnya, kepemimpinan Miftahul Ahyar terasa lekat di lembaga MUI. Untuk itu, Anwar Abbas akan menyampaikan surat terbuka kepada petinggi PBNU dan seluruh warga Nahdliyin agar mengikhlaskan Kiai Miftah untuk membatalkan pengunduran dirinya. Kiai Miftah lahir pada 1 Januari 1953, merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Goni, pengasuh Pondok Pesantren Akhlak Rangka, Surabaya, Jawa Timur. Anak ke-9 dari 13 bersaudara itu dipercaya menjadi pengurus wilayah NU Jawa Timur sejak 2007 hingga 2018. Lalu didaulat menjadi Rais Am PBNU pada 2018 hingga 2020, menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terpilih dalam Pilpres 2019. Miftahul Ahyar kembali terpilih sebagai Rais Am PBNU periode 2021-2026, hasil mufakat tim AHWA pada Desember 2021 lalu. Pertama, alasan konstitusional ya, yaitu ketika beliau diminta kesediaan menjadi salah satu calon ketua umum Munas MUI ke-10 2020 yang lalu, jabatan beliau memang sudah sebagai Rais Am, dan ada semacam konvensi bahwa calon ketua umum MUI itu juga jabatan beliau sebagai Rais Am di PBNU. Itu pertama. Dan yang kedua, Munas berlangsung secara aklamasi memilih beliau sebagai ketua umum. Jadi amanah Munas itu 2020 sampai 2025, yaitu Munas ke-10. Dan yang ketiga, bahwa ketika ditanya kesediaan beliau sebagai calon ketua umum, ketika formatur, dan beliau bersedia memimpin Majelis Ulama Indonesia 2020-2025. Nah, atas dasar itu, maka menurut saya amanah Munas MUI ini, ya karena ini juga amanah, ya sepatutnya selayaknya untuk diselesaikan sampai 2025. Jadi ada mekanisme organisasi yang memang harus ditempuh. Pertama, ada tingkatan-tingkatan rapat yang sudah menjadi ketentuan dari Majelis Indonesia. Hari Rabu yang lalu, tanggal 9, kebetulan rapat kesekjenan setiap pekan, kita telah memperoleh surat pengunduran diri itu, dan ini kesekjenan sepakat untuk meneruskan rapat di Dewan Pimpinan MUI Selasa depan. Nah, setelah itu kita akan juga rapat lagi, tingkatan berikutnya adalah pleno, kemudian berikutnya ada lagi rapat paripurna. Jadi tingkatan rapat ini memang sebuah mekanisme konstitusi atau peraturan dasar dan peraturan rumah tangga di Majelis Ulama Indonesia. Begitu Mbak Anissa. Beliau seorang ulama yang secara jujur, sebagaimana janji beliau di Halil wa Aqdi Ahwa, karena beliau mengatakan seperti yang disebut oleh Prof. Zainal Abidin tadi. Saya juga tanya Prof. Zainal Abidin yang saya kenal, ketua MUI di Palu ya, seperti yang disebutkan tadi itu, beliau disuruh menyampaikan, kemudian beliau bilang samina wa ata'na, dan beliau menunaikan janji beliau melakukan pengunduran diri. Tapi persoalannya ini ada dua ini. Pertama di Majelis Ulama Indonesia, karena amanah beliau di Munas sampai 2025, ya kita minta
ya, amanah terus diteruskan. Amanah terus diteruskan karena apa? Karena ini keputusan tertinggi Majelis Ulama Indonesia pada Munas. Nah, soal bagaimana nanti sikap Kiai Miftah, dan nanti kita tunggu sikap beliau. Dan tentu penolakan dari rapat kesekjenan ini sekali lagi belum final, kita akan bicarakan lagi pada mekanisme rapat berikutnya.